Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya Ririn Kurniawan dengan NIM 1916010033. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang perihal mengenai alqad. Pertama tentu kita membahas alqad dari pengertiannya, Apa sih itu alqad? Alqad itu adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Ingat, dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Nah, secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah yang pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pembayarannya bisa saja dilakukan dengan diangsur ataupun lunas secara sekaligus ya. Nah, sedangkan jika kita lihat dari menurut Bank Indonesia, alqad itu adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu ya. Ingat, tanpa imbalan. Nah, pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, alqad ini berlaku tanpa imbalan. Ya, saya tegaskan, alqad ini berlaku tanpa imbalan karena jika kita meminjamkan uang dengan imbalan tertentu, ya, itu jatuhnya ke riba, dan saya yakin teman-teman semuanya sudah mengerti perihal riba. Contohnya, kita anggap pihak A dan pihak B. Pihak A meminjamkan uang kepada pihak B sebesar 5 juta dengan ketentuan harus dikembalikan pada waktu tertentu sebanyak 6 juta. Nah, kan ini melenceng dari dari alqad ya. Ini jatuhnya ke riba. Kenapa jatuh ke riba? Karena ini memiliki kelebihan ya, tanpa adanya kejelasan uang itu untuk apa dan kenapa harus dikembalikan berlebih gitu, sehingga jatuhnya ke riba. Nah, selesai kita membahas pengertian, kemudian kita masuk ke syarat dan rukun alqad. Nah, alqad dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, dan rukun dan syarat dan rukunnya, pertama ada peminjam atau dikatakan dengan muqtarid ya, muqtarid. Nah, pihak peminjam itu harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik ya, berakal, waras dan tidak mahjur. Secara syariah tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Kedua, pemberi pinjaman atau ini dikenal dengan muqrid. Nah, ini adalah pihak memberi pinjaman haruslah seorang ahliyat ya, at-tabarru, layak bersosial ya, atau orang yang layak bersosial dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariah. Ketiga, barang atau utang atau kita kenal dengan mauqut alaih. Nah, ini barang yang digunakan sebagai objek dalam dalam qad harus dapat diakad salam. Yang keempat, ada ijab qabul atau syikah. Ucapan dalam ijab qabul itu harus dilakukan dengan jelas ya, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, sedangkan dalam perbankan syariah ya, jika kita lihat dalam perbankan syariah, akad alqad itu memiliki beberapa syarat ya. Pertama, bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. Kedua, ada nasabah. Nah, ini adalah pihak yang meminjamkan uang tersebut dari bank. Kemudian ketiga, ada proyeksi ataupun gambaran usaha, sehingga penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan alqad atau akad alqad. Selesai syarat dan rukun. Selanjutnya kita masuk ke fungsi qad. Nah, fungsi qad pertama adalah untuk membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Kedua, qad hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial yang di dalamnya. Ya. Kemudian ketiga,
misi sosial ini dapat meninggalkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Sekarang kita masuk ke macam-macam KOT. Jika kita lihat dari menurut lembaga keuangan syariah, maka akad KOT ini terdiri dari beberapa macam. Pertama, ada akad KOT yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial saja, ya, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19 /DSN MUI /4/2001 yang menjelaskan bahwa al-qad itu ada bukan sebagai kelengkapan transaksi sehingga atau sarana untuk mencari keuntungan saja. Nah, kedua, ada akad qad yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi yang lain yang bersifat komersial tentunya, ya, ataupun termasuk ke dalam akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan qad dalam perbankan syariah. Nah, pada syariah umumnya menggunakan akad qad dalam beberapa proses produk. Yang pertama, ada pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Kedua, yaitu pinjaman untuk talangan keperluan haji. Ketiga, ada pinjaman untuk pengusaha kecil. Dan yang keempat itu adalah pinjaman kepada pengurus bank. Selanjutnya yaitu landasan hukum qad. Landasan hukum qad itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, selanjutnya ditegaskan oleh ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 280 yang memiliki arti bahwa, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelaparan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Nah, ini lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai perihal al-qad. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.